Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Zobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin konten sharing ilmu, berbagi ilmu, sama-sama mari kita belajar agar menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya, khususnya dalam dunia bisnis atau dalam dunia usaha ayam hobi. Oke kawan-kawan, jadi untuk kali ini saya mau istilahnya mengajak kawan-kawan untuk belajar bersama. Jadi belajar bersama itu saya juga belajar, kawan-kawan juga belajar. Jadi bukan saya menggurui atau saya istilah Jawane minteri, itu tidak ya kawan-kawan, cuma sharing ilmu aja. Mari kita sama-sama belajar agar sama-sama mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, bisa berguna bagi diri kita dan juga orang lain. Seperti itu ya kawan-kawan. Untuk kali ini yang saya mau bahas soal, Bagi kawan-kawan yang sedang cari materi, silahkan lihat-lihat dulu di channel Facebook Prabu Farm. Di sini sudah ada foto-foto dan juga video abarannya. Terima kasih. etika bisnis. Nah, etika bisnis atau etika usaha dalam dunia ayam hobi ya kawan-kawan. Jadi dalam urusan usaha, urusan bisnis itu juga tidak bisa asal-asalan, serta-merta asal jalan. Itu tidak bisa kawan-kawan. Kalau mau istilahnya mau usaha kita atau bisnis kita itu levelnya semakin naik dan semakin besar, semakin sukses, harus diperhatikan juga salah satunya etika dalam berbisnis. Karena apa? Karena bisnis tanpa etika tidak akan berkembang besar dan istilahnya tidak akan lancar kawan-kawan. Karena apa? Karena ya tidak kita pungkiri, namanya kita usaha, namanya kita bisnis, itu pasti ada korelasinya dengan mitra bisnis, baik itu ya istilahnya mitra usaha kita, pelanggan kita, atau mitra kerja kita, itu semua saling berkorelasi. Jadi tidak bisa kita asal seenaknya saja memperlakukan mereka, itu tidak bisa. Jadi dengan demikian kita harus menjaga bagaimana baiknya. Lah itulah pentingnya etika di situ ya kawan-kawan. Jadi bagaimana baiknya agar ya namanya kita mau usaha kan mau lancar. Nah, sementara faktor yang mendukung kelancaran kita itu tidak serta-merta dari diri kita sendiri, tapi dari orang lain. Banyak faktor pendukungnya, pelanggan, mitra usaha, mitra kerja, seperti itu. Jadi kalau kita tidak beretika dalam menyikapi atau menghargai orang lain, kita juga tentunya tidak akan dihargai dan usaha kita akan terhambat. Seperti itu ya kawan-kawan. Contohnya, contoh kecil aja ya kawan-kawan. Contoh kecil untuk mungkin iklan di media sosial. Mungkin di Facebook, dapat dibilang Facebook itu media sosial yang paling memasyarakat dan paling gampang untuk iklan. Jadi sangat efektif untuk pemasaran, khususnya untuk dunia ayam hobi. Walaupun di situ ada keterbatasan ya sekarang untuk ayam hobi, untuk jual beli jangan terlalu jelas postingannya, dan juga tidak bisa untuk upload video abaran karena itu termasuk melanggar aturan kebijakan Facebook. Ya pinter-pinter kawan-kawan lah, bukan itu yang saya mau bahas, tapi contohnya untuk postingan dan penandaan atau tag. Nah itu kalau saya di Facebook, akun Facebook Prabu Farm atau Joni Mantap itu sama saja ya, kita akun kita semua. Cuma karena ini Prabu Farm kan akunnya lagi di banned Facebook karena kemarin ada postingan yang
postingan di halaman yang kita kelola itu ada video abarnya, sekarang lagi diblokir ini 1 bulan. Channel Prabufam, akun Prabufam nggak bisa jalan, tapi tetap kita tandai lewat akun Joni Mantep, tetap aktif, eksis terus, posting terus. Nah itu yang kita tandai juga istilahnya orang-orang yang berkompeten untuk kita tandai. Contohnya ya apa istilahnya mitra kerja kita, itu rata-rata itu yang mengelola kandang di Prabufam itu saya tandai semua. Jadi biar nanti bisa mendukung untuk up postingan juga seperti itu. Nah, terus kalau untuk orang lain yang istilahnya tidak ada kaitannya atau korelasinya dengan Prabufam, itu untuk menandai saya juga harus perlu izin. Seperti itu etika yang disebut etika dalam berbisnis, kawan-kawan. Bagi yang berminat, bagi yang berkenan, kawan-kawan Facebook yang pengen ditandai dengan postingan ayam dari akun Prabufam, silahkan komen tandai saya lah, seperti itu. Dengan persetujuan seperti itu berarti oke, berarti orangnya berminat, orangnya setuju dan tidak keberatan untuk saya tandai seperti itu. Jadi saya menandainya enak. Beda dengan ketika saya posting tahu-tahu saya tag semua teman-teman saya. Ya kalau orang itu berkenan, kalau nggak berkenan, nah, nanti marah, nanti kita di apa istilahnya diputus pertemanan seperti itu. Ya sebenarnya tidak masalah sih putus pertemanan karena Facebook sangat luas sekali untuk pertemanannya. Bahkan pertemanan di Prabufam atau Joni Mantep, mohon maaf banyak yang belum kita konfirm. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak komunikatif, buat apa saya konfirm kan seperti itu. Kalau memang sering komen, sering tanya-tanya, insya Allah pasti saya konfirm. Karena tidak sedikit yang mengajukan pertemanan, tapi begitu saya konfirm cuma diem aja, nggak ada komunikasi sama sekali, kan percuma kita berteman tapi nggak ada komunikasinya seperti itu. Jadi dengan izin dulu kita untuk menandai postingan, orang akan ikhlas untuk menerima penandaan dari kita. Beda dengan orang yang tidak izin tahu-tahu menandai. Saya pernah ya seperti itu, akun saya ditandai oleh postingan. Ya sebenarnya di dunia nyata dia teman kenal, saya juga kenal, tapi tahu-tahu apa dia posting itu ditandai. Jadi setiap orang yang bisnis ayam hobi dia tandai. Saya tahu mungkin orientasinya untuk mencari pelanggan yang istilahnya pelanggan kita mau ditarik, kan seperti itu tekniknya, teknik pemasaran. Tapi itu dari segi etika itu tidak jalan seperti itu tidak bagus. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada sopan santunnya, terus nggak ada perizinannya, itu etikanya nggak dipakai. Oke, dari segi bisnis mungkin ya tidak kita pastikan 100% berhasil enggak, tapi mungkin bisa berhasil. Tapi dari segi etika dia nggak sopan seperti itu. Namanya kita sama-sama walaupun teman, tapi kita kan sama-sama penjual ayam online ya istilahnya. Kalau mau nandai ya paling nggak izin dulu, tanya dulu, Mas kita tandai bagaimana, keberatan apa enggak, seperti itu. Jangan main selonong, main istilahnya nyolong-nyolong seperti itu, tahu-tahu ditandai seperti itu. Yang ditandai itu kalau nggak berkenan kan males jadinya. Apalagi yang diposting kualitas ayamnya jelek banget kan, males banget ya. Kalau ditandai dengan video istilahnya pola mainnya bagus, tekniknya bagus, oke lah, saya masih terhibur. Udah ayamnya jelek ditandai tanpa izin lagi, guys, males banget seperti itu. Nah, itu satu contoh ya kawan-kawan, etika bisnis di situ. Terus mungkin contoh lain seperti ini kawan-kawan. Untuk pemasaran Prabufam contohnya itu kan banyak yang istilahnya reseller ya kawan-kawan, dijual kembali. Karena apa? Karena terus terang di kandang Prabufam itu harganya masih terjangkau. Kita paling mahal itu jual ayam ya kalau untuk produk sendiri itu kisaran 5 juta sampai 7 juta. 7 juta udah istimewa banget. Tapi kalau untuk produk kita rata-rata di angka 5 juta itu udah bagus. Rata-rata kalau untuk lancuran kita pasarannya mulai 1,5 juta. Sementara penjual lain yang notabene-nya dia pemasarannya lebih canggih, lebih pinter, itu ada yang memang tidak ternak, dia memang jualan ambil jual seperti itu. Itu juga banyak yang seperti itu reseller di tempat saya.
saya kasih harga khusus juga, tapi pengambilan ada minimum. Jadi minimum pengambilan 10 ekor seperti itu. 10 ekor 1,5 juta per ekornya. Jadi sekali pengambilan 15 juta. Nah, itu di satu sisi saya diuntungkan karena apa? Karena kelancarannya. Kelancarannya dalam artian sekali ambil 10, sekali ambil 10. Walaupun mungkin dari segi profit atau margin saya kurang. Karena apa? Karena mungkin ayam saya bisa saya jual 3 juta, bisa saya jual 5 juta. Tapi cuma saya jual 1,5 buat reseller. Tapi nggak apa-apa karena kita prosesnya saling menguntungkan karena dia mau dijual lagi, saya tahu seperti itu. Dan begini ya kawan-kawan, dia juga saya kasih syarat, dia juga kasih syarat. Mas, saya ambil 10 ekor, kadang 20 ekor, kadang 15 ekor seperti itu. Tapi pokoknya ayam yang belum pernah sampean posting, oke. Ya saya tahu lah, maksudnya kalau udah saya posting dia ambil kan ketahuan, maksudnya ngambilnya di sini. Jadi pembeli itu ngambil, nanti pelanggan dia nanti ngambil ke saya otomatis. Karena apa? Karena harganya jelas lebih murah di tempat saya. Nah seperti itu, oke, seperti itu. Saya juga konsekuen. Di sisi lain syaratnya juga saya tidak pernah membicarakan nama atau brandnya dia. Maksudnya ini penjual ini yang ngambil saya itu siapa, itu saya nggak pernah bicarakan ke media seperti ini, saya nggak pernah. Karena apa ya, itu lagi kode etik dalam berbisnis ya kawan-kawan. Kalau saya omongkan misalnya siapa pelanggan saya omongin, wah itu penjual itu ngambilnya aja di tempat saya, itu ngambilnya di tempat saya, seperti itu kan nanti pelanggan dia belum tentu juga ngambil di tempat saya. Tapi nanti kalau ngobrol sama reseller saya itu misalnya, oh ternyata ngambil di Prabu Farm ya Mas ya, seperti itu, dia kecewa nanti nggak ngambil saya lagi, seperti itu. Jadi istilahnya apa ya, kita pandai-pandai menjaga komitmen, pandai-pandai menjaga kerjasama agar kelancaran usaha ini terus bisa berjalan, seperti itu ya kawan-kawan. Walaupun saya tahu dia pemasarannya bagus banget, rata-rata ya di atas 4 juta, bahkan ada yang sampai laku 15 juta, 10 juta. Sementara dia ngambil di tempat saya 1,5 juta. Apakah jadi masalah? Tidak. Karena rezeki itu memang udah dibagi dan diatur sedemikian rupa oleh Allah secara berbeda-beda. Mungkin bagi saya, alhamdulillahirabbil alamin, 1 ekor laku 1 juta itu sudah saya syukuri, sudah mendapatkan keuntungan yang layak, bisa untuk menghidupi kandang, bisa untuk gaji mitra kerja. Saya juga masih ada sisa, udah alhamdulillah. Tapi begitu di reseller saya bisa laku 10 juta, ya nggak masalah karena rezeki dia mungkin segitu. Allah lebih memberikan dia 10 juta. Karena apa? Karena misal ayam itu tidak diambil oleh dia, saya jual sendiri. Belum tentu juga saya bisa menjual ayam itu harga 10 juta. Karena apa ya? Karena memang skill dia untuk pemasaran lebih baik, lebih bagus, seperti itu. Jadi nilai 10 juta bukan sebatas nilai dari ayamnya, tapi dari cara dia pemasarannya lebih bagus. Itu harus kita akui, tidak perlu kita berburuk hati atau istilahnya meri dengan pelanggan. Waduh, ambilnya aja cuma 1,5, mosok dijual 15 juta. Ya terserah, istilahnya mau dijual berapapun nggak masalah. Yang penting urusan dengan kita beres, pembayarannya lancar, itu sudah cukup. Seperti itu ya kawan-kawan. Itu yang namanya etika bisnis. Jadi kawan-kawan kalau tidak bisa menjaga etika bisnis, nanti kedepannya tidak akan lancar. Contohnya saya pernah dulu diminta tolong. Saya tidak istilahnya, bukan saya yang menawarkan saya mau jadi agen ya, tapi saya dimintai tolong untuk memasarkan produk jamu. Jadi istilahnya saya dijadikan agen dengan tawaran istilahnya nanti kalau di daerah sini biar saya yang pegang. Jadi tiap daerah pegang, oke, saya jalani nggak apa-apa. Saya juga mengajukan syarat, yang penting saya nggak modal, saya nggak deposit. Karena apa? Karena saya nggak minat jualan jamu itu. Cuma karena ini namanya teman, saya dimintai tolong dan saya rasa saya mampu, oke, nggak apa-apa. Tapi seiring sejalan setengah bulan saya diminta harus deposit. Nah ini udah etika bisnisnya nggak jalan ya kawan-kawan. Karena apa? Dari kesepakatan awal saya mau memasarkan produknya, tapi saya nggak mau kalau deposit. Jadi sistemnya konsinyasi, barang kirim dulu, nanti kalau laku saya store, saya order lagi, kirim lagi, seperti itu.
Dan untuk kepercayaan, keamanahan, saya nggak mungkin istilahnya ngakali produk jamu sama teman, nggak mungkin. Kalau modal saya ada, cuma saya nggak mau untuk modal jamu, karena apa? Saya nggak jualan jamu juga nggak masalah kan, seperti itu. Nah itu satu, saya harus selang 1 bulan saya harus deposit dulu, saya harus beli dulu ya. Kalau seperti itu mending nggak usah jualan aku. Akhirnya sana melunak, karena apa? Karena pemasaran saya bagus, tiap minggu udah berapa box karton jamu, jadi dilanjutkan lagi. Tapi jeleknya dia, pelanggan saya order di sana masih dia terima. Jadi kalau untuk sistem reseller jamu atau produk-produk yang seperti itu, pabrik itu jangan melayani eceran. Pabrik itu harus hubungannya dengan agen. Jadi ketika ada pelanggan baru atau sistem pembeli baru di luar agen, nah lemparlah ke agen. Jadi biar order di agen, jangan kok agen suruh order ke pabrik, pembeli juga order ke pabrik. Ya kan namanya agen, kalau bersaing harga dengan pabrik ya nggak mungkin menang. Harganya jelas murah di pabrik. Nah, sementara kalau pembeli udah beli di pabrik, agen mau jual kemana? Nah, itu loh etika bisnis. Jadi kalau orang nggak mikir etika bisnis, istilahnya mau dikeruk sendiri dengan orientasi biar dapat keuntungan yang lebih besar. Kalau dijual sendiri kan orientasinya dapat keuntungan besar, jadi nggak bagi ke agen kan, seperti itu. Itu saya yakin tidak akan jalan dan tidak akan besar ya kawan-kawan. Seperti itu ya, karena kalau saya ya udahlah, saya kasih masukan seperti itu tapi menyepelekan, Mas unit seperti ini agen ya nggak bisa jalan kalau sampean tackle semua orderannya, karena kalau untuk saing harga agen nggak mungkin menang sama pabrik, seperti itu. Tapi responnya koyo nyepelek gitu loh ya, karena orang punya duit itu biasalah omongannya sok rodo ya kurang menghargai masukan dari orang lain. Nah, akhirnya saya nggak jualan jamu juga nggak masalah. Gini aja Mas, ini pelanggan saya, ini nomornya, silahkan sampean hubungi sendiri, sampean jual sendiri. Mulai saat ini saya nggak jualan jamu lagi. Oke, udah clear, karena memang tidak ada permasalahan saya dengan agen, cuma sistemnya, etika bisnisnya yang saya nggak seneng. Oh kok seperti ini ya, gitu. Jadi untuk pertama dia membutuhkan orang lain, istilahnya untuk batu lompatan. Begitu produknya udah terkenal, udah laku, dia tarik sendiri penjualnya, hubungannya langsung dengan pabriknya. Jadi agen diputus, antara hubungan pelanggan dengan agen diputus, pembeli ya langsung bisa dilayani di pabrik. Nah, seperti itu ya, agen mau bagaimana, cuma disuruh babat alas aja kan, tidak ada etika bisnis. Tapi kalau dia menjaga etika bisnis, dia tidak terima order, misalnya ada orang potong kompas beli ke pabrik misalnya, dia jawab harusnya, mohon maaf kita untuk pabrik langsung ke agen aja, jadi untuk order di agen bukan di pabrik. Pabrik sudah handle agen, tiap daerah sudah ada. Nah, seperti itu akan jalan, pabrik tetap jalan, agen juga jalan, pelanggan tetap bisa beli di agen, semua dapat rezeki, dan insya Allah itu lebih berkah kawan-kawan. Jadi pabrik dapat hasil, agen juga dapat hasil, seperti itu etika bisnisnya jalan. Cuma kalau nggak pakai etika bisnis yo agennya mangap-mangap, cuma disuruh iklan di awal, jadikan batu loncatan, begitu jalan dia order sendiri, pabrik terima orderan dari pelanggan. Itu etika bisnis yang tidak baik kawan-kawan. Pas selang beberapa bulan dihubungi lagi saya dari pihak pabrik, Pak Prabu ini pengen jual ke jamu lagi. Mohon maaf saya nggak pengen, sama sekali tidak pengen. Kalau niat bikin jamu, saya itu bisa bikin jamu. Dan akhirnya alhamdulillah produk kami di Prabu Farm jamu komando laris manis. Walaupun istilahnya kita iklannya tidak menggebu-gebu, kita masih tradisional, dapat dibilang organik banget lah istilahnya. Karena apa? Karena kita jual kualitas. Alhamdulillah diterima dengan baik di konsumen, banyak yang cocok, dari mulut ke mulut, akhirnya laris juga. Walaupun untuk sistem keagenan kita belum jalan ya kawan-kawan. Karena apa? Karena ada beberapa yang sudah mau jadi keagenan, cuma saya sarankan pemasarannya di harga seperti saya. Seperti saya itu contohnya gini, untuk komando yang 500 gram, itu harga ecerannya kan 100.000.
saya suruh agen juga menjualnya seperti saya 100.000. Karena apa? Karena kita udah kasih selisih harga. Untuk pembelian dalam jumlah tertentu itu kita kasih selisih harga. Ya lumayan lah, kurang lebih ya 20% dari harga normal. Ya kita gambarkan misalkan 100.000 itu keagenan, ada minimum order, itu kita kasih harga cuma 80.000 per paketnya. Nah itu kalau dijual, dia ngikutin omongan saya, dia jual sesuai dengan harga saya. Maksudnya saya ngecernya 100.000, dia jual ngecernya juga 100.000, insya Allah pasti lancar. Karena apa? Karena orang atau pelanggan yang dekat-dekat lokasi dengan dia, saya arahkan untuk beli ke situ. Jadi nggak perlu ongkos kirim kalau beli misalnya agen di Surabaya. Daripada beli ke Magelang pakai ongkos kirim, kalau memang ada agen di Surabaya, pasti saya arahkan ke Surabaya. Misalnya mau diambil juga dekat, mau dikirim juga lebih murah. Kan enak, win-win solution. Cuma karena namanya manusia itu selalu merasa kurang, dia jual lebih tinggi. Tapi kalau saya jual lebih tinggi gimana Pak Prabu? Ya nggak masalah, cuma resikonya jenengan pasti kalah harga dengan saya. Nanti pembeli otomatis beli ke tempat saya lagi karena tahu saya pabriknya. Tapi kalau harganya sama, pabrik dengan agen, orang pasti akan beli di agen. Oh ya, akhirnya dijual lebih tinggi, malah dijual 120 dengan harapan keuntungannya lebih besar yang dia terima. Ya keuntungan lebih besar itu kan kalau laku, kalau nggak laku, nah seperti itu loh. Jadi istilahnya dalam bisnis itu ada pemikiran, ada ide-ide, dan juga ada etika yang sekiranya bisnis itu biar kerjasama itu biar sama-sama jalan. Yang satu lancar, yang satu juga lancar, yang satu dapat untung, yang lain juga dapat untung. Insya Allah yang kerjasama yang model seperti itu akan berjalan dengan baik. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, khususnya bagi kawan-kawan pemula atau kawan-kawan yang baru memulai usaha atau bisnis, khususnya bisnis ayam aduan, mari kita berbisnis dengan baik, menggunakan etika bisnis yang baik. Insya Allah bisnis Anda akan semakin besar, semakin lancar, dan semakin sukses. Oke, jadi saya merasa sama-sama penjual ayam aduan itu bukan kompetitor saya, tapi saya merasa sama-sama penjual ayam aduan itu adalah saudara senasib, saudara sehobi. Jadi saya tidak akan pernah pelit untuk berbagi ilmu ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, apa istilahnya, apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan keilmuan nyata, bukan cuma teori, tapi apa yang sudah saya jalankan. Terima kasih, semoga bermanfaat, menambah ilmu, dan juga dan juga bisa meningkatkan, bisa meningkatkan kualitas bisnis dari kawan-kawan semuanya. Salah-salah kata saya mohon maaf. Terus terang saya ngomong begini nggak ada tag ya kawan-kawan, murni semua keluar dari sini. Jadi kalau ada salah-salah kata mohon maaf, masih berdasarkan pemikiran dan juga emosional yang ada dalam hati. Jadi kadang ada banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Salah-salah kata mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.